Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang Allah pasti bangkit membela umat-umatnya yang hidup dalam kebenaran. Saudara, di tengah-tengah dunia ini, di zaman yang semakin modern ini saudara, sepertinya kebenaran itu semakin tertindas. Orang-orang yang hidup dalam kejahatan sepertinya semakin merajalela. Orang-orang benar malah terkadang kita lihat mereka semakin tertindas. Itu sebabnya semakin banyak orang yang tidak peduli kepada kebenaran, tidak peduli kepada kejujuran, tidak peduli kepada integritas karakter baik dan sebagainya. Mengapa saudara? Karena sepertinya orang-orang jahat malah semakin makmur. Orang-orang yang tidak peduli akan kebenaran malah semakin berkuasa dan merajalela. Tetapi saudara, apakah Tuhan tinggal diam melihat semuanya itu? Mungkin saat ini saudara juga sedang ada dalam posisi yang merasa tertindas, merasa tertekan oleh karena ketidakbenaran, oleh karena ketidakadilan, oleh karena orang-orang yang hidup dalam kebejatan. Pertanyaannya, apakah Tuhan akan tetap tinggal diam melihat semuanya itu? Kalau Tuhan tidak akan berbuat apa-apa, maka mari kita berbuat apa yang baik menurut pandangan kita saudara. Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Itu sebabnya apapun posisi dan kondisi saudara hari ini, saya rindu kita belajar dan merenungkan firman Tuhan. Apa yang sebenarnya akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita saudara. Dengan harapan melalui renungan malam hari ini, kita memahami pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang akan Dia kerjakan, dan kita tetap bersikap benar, bertindak benar, berbuat benar, mengambil keputusan yang benar saat kita melihat ketidakadilan di hadapan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya mengekspos benar-benar secara objektif sesuai dengan apa yang Tuhan mau nyatakan melalui firman-Nya ini. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan.
Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi selamat kepada orang-orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Mazmur ini adalah Mazmur dari Daud, di mana hal yang diungkapkan oleh Daud melalui Mazmurnya ini adalah adanya situasi orang-orang durhaka, orang-orang yang congkak, orang-orang yang fasik. Mereka hidup dalam kecongkakan mereka, mereka hidup dalam kefasikan mereka. Dan yang lebih menyedihkan lagi, saudara, mereka menindas orang-orang saleh, mereka menindas orang-orang benar, sampai Daud berkata, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang-orang saleh telah habis. Itu ada di ayat 2, saudara. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Orang-orang fasik, orang-orang durhaka, orang-orang sombong telah menindas orang-orang benar. Orang-orang fasik hidup dalam kecongkakan mereka, kesombongan mereka, sampai mereka berkata, siapakah Tuhan atas kami? Itu mereka ungkapkan di ayat 5. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Artinya mereka tidak mengakui lagi bahwa ada otoritas di atas mereka. Bagi mereka bahwa semuanya ada dalam kuasa mereka, tidak ada Tuhan yang bisa mengatur segala sesuatu. Bagi mereka, mereka sendirilah Tuhan, mereka sendirilah yang berkuasa, sehingga sewenang-wenang mereka menindas orang-orang yang lemah. Sampai-sampai Daud berkata, sudah habis orang-orang saleh, sudah habis orang-orang setia, karena merajalelanya orang-orang fasik dan orang-orang congkak. Ketika Daud mengungkapkan itu, saudara, ketika Daud menggambarkan situasi itu, akhirnya Tuhan menyatakan apa yang dia lakukan, apa tindakannya, apa yang dia kerjakan. Kita akan belajar, saudara, apa yang Tuhan kerjakan. Apakah Tuhan tetap tinggal diam, ataukah dia akan menyatakan pembelaannya terhadap orang-orang benar yang hidup dalam kebenaran sekalipun tertindas. Namun sebelum ke sana, saudara, saya rindu kita merenungkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi hari ini. Adakah saudara sedang menghadapi
satu kondisi di dalam kehidupan saudara. Saudara merasa berat, hidup ini berat. Saudara merasa ada dalam situasi yang begitu sulit. Dan ditambah lagi tindakan orang-orang yang membuat hidup saudara makin susah, makin berat, dan makin tertekan. Dalam kondisi seperti itu saudara, hari ini saya rindu saudara benar-benar disadarkan oleh firman Tuhan. Saudara, satu kali saya mengalami situasi yang demikian. Pada saat saya ada dalam perintisan saudara, pada waktu itu Tuhan menguji kami dengan satu masalah. Tuhan mau memproses kami dengan satu masalah yang besar, di mana istri saya sakit parah. Dan sakitnya begitu lama waktu itu. Dan kemudian saudara, orang-orang di kampung di tempat saya merintis pelayanan, yang melihat keadaan istri saya, orang-orang tua yang melihat keadaan istri saya, mereka mulai memberi nasihat. Mungkin maksud mereka baik saudara, tapi situasi itu membuat saya sangat tertekan. Di mana pada waktu itu mereka berkata, "Sudahlah, bawa istrimu ke dukun ini." Dan waktu itu saya jawab saudara, "Kami pendeta. Kalau kami pun berdukun, siapa lagi di dunia ini yang tidak berdukun? Kami pendeta, lebih baik kami mati dalam kebenaran daripada kami berdukun. Kami memberitakan Allah kami berkuasa." Saya menjawab dengan baik dan lembut saudara, yang isinya demikian. Tapi mereka tidak terima, karena mereka menganggap mereka memberikan nasihat baik, mereka bermaksud baik. Mereka tidak terima dan akhirnya mereka marah, dan mereka berpikir dan mengatakan saya sombong dan sebagainya, dan mereka akhirnya memusuhi saya. Bayangkan saudara, dalam kondisi saya ada dalam perintisan yang keadaannya begitu sulit, dan istri saya sedang sakit parah, butuh biaya per bulannya sekitar hampir 2 juta karena masalah paru-parunya waktu itu saudara. Kami harus berobat dan kemudian mengkonsumsi banyak vitamin dan sebagainya, sekitar 2 juta lebih setiap bulan. Saya sedang ada di dalam perintisan, dan itu terjadi sudah lama sekali saudara, sekitar 15 tahun yang lalu. Bayangkan 15 tahun lalu kebutuhan sebesar itu yang harus saya tanggung dalam kondisi perintisan. Mungkin jemaat yang saya layani sekitar 12-15 orang, anak-anak sekolah saudara. Kondisi itu begitu berat. Situasi perintisan sulit dan berat, ditambah lagi penyakit, dan ditambah lagi respon orang-orang yang berpikir mereka berniat baik. Dan akhirnya saya berespon demikian, padahal saya menjawab dengan tulus dan lembut, tetapi itu pun mereka membenci saya. Kondisi itu begitu sulit dan serba salah saudara. Saya bingung, saya harus jujur, saya bingung dalam kondisi itu. Saya harus jujur, saya tidak punya jawaban. Secara logika, hanya tinggal satu saudara. Ada satu keyakinan bahwa Allahku tidak akan tinggal diam melihat ini semua. Allahku adalah Allah yang hidup, yang akan bertindak melihat keadaanku yang tertindas dalam situasi perintisan, yang tertekan oleh karena masalah penyakit, dan yang tertekan oleh karena respon masyarakat. Begitu sulitnya saudara, tetapi saya percaya Allahku akan bertindak. Demikian juga saudara di dalam ayat ini, itu yang mau diungkapkan oleh Daud. Dan hari ini saya rindu juga saudara merenungkan dalam kehidupan saudara sehari-hari, apapun kondisi saudara saat ini. Mari kita lihat, mari kita bersama belajar bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Kita lihat bersama saudara ayat yang ke-6. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin. Mungkin saat ini ada keluhan dari saudara, keadaan saudara, situasi saudara, kondisi saudara yang berat. Hatimu menjerit.
Engkau mengeluh saat ini atas situasi kondisi yang berat itu, atas beban yang berat yang menindih hidupmu. Keluhan itu sampai kepada Tuhan, saudara. Dan kemudian apa kata firman Tuhan? Masih ayat yang ke-6, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Ternyata Allah kita tidak tinggal diam, saudara. Ternyata Allah kita tidak membiarkan kita bergumul sendirian. Dia tidak membiarkan kita memikul beban berat sendirian. Dia tidak membiarkan kita lemah dan tertindas sendirian. Dia tidak membiarkan kita ada dalam masalah persoalan berlarut-larut. Dia berkata, sekarang aku bangkit. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara firman Tuhan ini. Apapun situasi dan kondisi saudara dan saya hari ini, firman-Nya mari kita pegang bahwa sekarang Dia bangkit. Dia tidak akan terus diam, saudara. Mungkin hari ini engkau tertindas, tidak usah engkau membalas. Mungkin hari ini engkau diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak benar. Tidak usah engkau membalas. Karena Tuhan sendiri akan bangkit. Dia berkata, sekarang aku bangkit. Dia membela kita, saudara. Dia bangkit membela saya, Dia bangkit membela saudara. Ketika saat aku bingung, tidak mengerti, saat aku menghadapi situasi yang begitu berat pada masa itu, benar saudara, Allahku bangkit. Tuhanku bertindak. Tuhanku tidak tinggal diam. Dia membela aku. Dan singkat cerita, hari ini istriku tetap sehat-sehat dan diberkati Tuhan setelah 15 tahun kemudian. Allah bangkit. Dia tidak tinggal diam, saudara. Bahkan hari ini Dia memberkati kami berlimpah. Dia memberkatiku ketika dalam kebingunganku, dalam kesusahanku, aku tetap bertahan hidup benar. Sekalipun aku melihat di depan mataku istriku sakit parah, aku tidak mau mencemarkan diri dengan perdukunan. Aku tetap menegaskan aku hamba Tuhan, aku harus mengandalkan Tuhan. Dan ternyata pada akhirnya ketika tiba waktunya, Allahku bangkit. Apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi umatnya, saudara? Ketika Dia melihat penindasan terhadap umat-umatnya, ketika Dia melihat ketidakadilan, sehingga umat-umatnya mengeluh, tertindas dan menjerit, saudara. Dia berkata, aku bangkit. Dan apa yang Dia lakukan? Masih ayat yang ke-6. Setelah Dia berkata, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Dan kemudian yang pertama yang Dia lakukan, aku memberi selamat kepada orang yang menghauskannya. Adakah saudara yang haus dan rindu akan keselamatan? Baik keselamatan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Dia membela kita, Dia menyelamatkan kita terhadap tindasan, terhadap mara bahaya, terhadap malapetaka, maupun keselamatan kepada hidup kekal. Allah bangkit, saudara, dan menganugerahkan keselamatan bagi kita yang menghauskannya. Artinya hari ini dalam ketertindasan, mungkin banyak orang yang mungkin akan menyalahkan Tuhan dan berkata, di mana Tuhan yang katanya Allah yang penuh kasih? Di mana Tuhan yang katanya Allah mengasihi aku, mengasihi umatnya? Di mana? Tetapi hari ini firman-Nya menegaskan bahwa Dia bangkit dan menyelamatkan bukan orang yang bersungut-sungut, bukan orang yang bermental lemah, tetapi Dia bangkit dan menyelamatkan orang yang tetap haus akan keselamatan dari Tuhan. Sekalipun bingung, sekalipun tidak mengerti bagaimana nanti, sekalipun bingung dan tidak mengerti bagaimana jalan keluarnya, namun tetap mengharapkan dan haus akan keselamatan dari Tuhan. Saat aku dinasehatkan untuk berdukun, saudara, yang aku hauskan adalah keselamatan dari Tuhan bagi istriku. Yang aku hauskan dan rindukan adalah mujizat dari Tuhan bagi istriku.
Dan benar saja saudara, mujizat itu terjadi karena memang janji firman Tuhan, dia akan bangkit. Dia tidak akan tetap tinggal diam, dia bangkit untuk menyatakan pembelaannya, untuk menyatakan keselamatannya bagi orang yang tetap haus dan rindu pertolongan dan keselamatan dari Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, tetaplah haus dan rindu akan pertolongan daripadanya. Mungkin sampai detik ini saudara belum melihat pertolongan itu. Dan saudara mungkin berkata, saya sudah begitu lama menantikan pertolongan dari Tuhan. Saudara, ada waktu Tuhan yang terbaik. Saya sudah mengalami dalam kehidupan ini, ada begitu banyak peristiwa di mana aku melihat benar bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Waktu Tuhanlah yang terbaik. Itu sebabnya nantikan saja terus pertolongan Tuhan saudara. Akan tiba waktunya Allah bangkit dan berkata, sekarang juga aku nyatakan keselamatan bagi umatku. Bagi setiap saudara yang mendengarkan renungan malam hari ini, ada waktu, tiba waktunya dia akan bangkit dan menyatakan pembelaannya bagi saudara. Dan dia berkata, sekarang aku menyelamatkan umatku. Puji Tuhan saudara. Seberapa berat pun itu, seberapa sulit pun itu, seberapa tertindas pun saudara, seberapa berat pun hidup saudara, seberapa tidak adil pun saudara diperlakukan, tetap nantikan pertolongan, tetap nantikan keselamatan dari Tuhan. Karena akan tiba waktunya, dia akan bangkit dan menyatakan pertolongan dan keselamatannya. Itu yang pertama yang akan Tuhan lakukan saudara, ketika dia bangkit untuk membela umatnya yang tertindas. Dan kemudian saudara, yang kedua, ayat yang ke-7, dia berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang menepatinya. Puji Tuhan saudara. Hal kedua yang ditegaskan oleh firman Tuhan ini, dalam dia membela umatnya, dalam dia bangkit untuk membela umatnya, yang akan dia kerjakan adalah menyatakan dan menepati janji-janjinya bagi kita. Saudara, dia berkata bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, bagikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Semakin diuji, semakin murni. Artinya apa saudara? Bahwa janji Tuhan itu murni dan pasti akan digenapi. Pasti akan digenapi saudara. Tuhan pasti akan menggenapi janji-janjinya bagi setiap saudara. Apapun dan bagaimanapun saudara, situasi saudara saat ini, janjinya pasti akan digenapi. Janji pemulihan pasti akan digenapi. Saudara, ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang telah dipersiapkan bagi kita. Dan kalau kita tetap menantikan pertolongan Tuhan, tetap menantikan keselamatan dari Tuhan dalam segala situasi yang kita alami, maka janji itu pasti akan digenapi saudara. Saudara, saya memberi satu cerita saudara. Ini hanya sebuah cerita, tapi mungkin akan memberi gambaran bagi kita. Satu kali ada seorang anak Tuhan. Dia mati sebentar, mengalami kematian sebentar. Dan kemudian dia dibawa oleh malaikat ke sorga. Dan sesampainya di sorga saudara, dia melihat di sorga itu ada begitu banyak kotak-kotak, seperti berangkas begitu. Dan di dalam berangkas emas itu saudara, tertulis nama setiap orang. Setiap berangkas itu ada nama yang tertulis di sana. Dan kemudian Allah membuka satu-satu berangkas itu. Dan ada berangkas itu yang kosong, ada berangkas itu yang masih terisi seperempat, ada berangkas itu yang masih terisi setengah, dan kemudian ada berangkas itu yang masih penuh.
Dan ketika tiba di brankas yang namanya tercatat di sana, dan brankas itu dibuka, ternyata brankas itu penuh semua. Lalu kemudian dia bertanya, kenapa ada yang kosong dan kenapa ada yang penuh? Lalu kemudian malaikat Tuhan menjawab, brankasmu penuh kenapa? Karena ini semua sudah dipersiapkan bagimu, dan Allah peruntukkan itu semua bagimu. Tapi engkau tidak menantikan supaya ini digenapi, sedangkan yang lain mereka nantikan supaya itu digenapi. Sedangkan engkau di dalam hidupmu tidak pernah engkau sabar menantikan janji-janji Tuhan yang sudah Dia persiapkan bagimu digenapi dan ditepati. Saudara, itu hanya sebuah cerita, tetapi mungkin menjadi gambaran bagi kita bahwa janji itu sudah dipersiapkan bagi kita. Dan kalau kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan, sekalipun kita tertekan, sekalipun kita diperlakukan tidak adil, sekalipun begitu beratnya, tetapi kita tetap menantikan janji Tuhan digenapi, maka janji itu pasti digenapi, saudara. Pastikan tidak ada tersisa satupun janji Tuhan yang tidak digenapi dalam hidup saudara. Bagaimana caranya? Hiduplah menantikan pertolongannya, maka janji-janji itu pasti akan digenapi. Dia berkata janji Tuhan adalah janji yang murni, bagikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan, engkau Tuhan akan menepatinya. Tuhan pasti akan menepatinya. Kalau janji itu tidak kita alami dalam hidup kita, bukan Allah tidak tepat janji, tapi kita sendiri yang tidak mau menerima janji itu. Sedangkan Tuhan sendiri, Dia pasti akan menepati janji-janjinya. Saudara, dalam perjalanan hidup saya melihat bahwa janji Tuhan yang digenapi itu lebih dari yang saya pikirkan. Janji Tuhan yang digenapi itu lebih daripada apa yang saya duga. Janji Tuhan yang digenapi itu lebih daripada apa yang saya harapkan di dalam kehidupan saya. Janjinya pasti akan digenapi dalam hidup saudara. Dan ketika janji itu digenapi, saudara akan melihat dan terheran-heran. Saudara akan kaget karena itu lebih dari apa yang saudara harapkan dan pikirkan malah. Bagaimana supaya itu terjadi, saudara? Sekali lagi, hiduplah menantikan pertolongan Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan, seberat sesulit apapun itu. Dan kemudian saudara, yang ketiga yang Dia lakukan untuk membela umatnya dalam ketertindasan, ayat yang ke-8 bagian B dikatakan, engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Ada orang-orang fasik yang menindas, ada orang-orang congkak yang hidup dalam kecongkakan mereka, ada orang-orang yang jahat yang hidup dalam kejahatannya dan menindas orang-orang benar. Dan ada waktunya Tuhan akan bangkit, di mana Dia akan menjaga dan membela. Dia menjaga senantiasa anak-anaknya, umatnya yang tetap merindukan pertolongannya terhadap angkatan yang jahat, angkatan yang congkak dan fasik ini. Di akhir zaman ini semakin banyak orang yang hidup dalam kejahatan, tetapi Tuhan akan membela anak-anaknya yang hidup dalam kebenaran dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Saudara, Tuhan pasti akan membela kita. Sekalipun sepertinya hari ini kita sepertinya begitu tertindas, begitu tertekan, saudara, diperlakukan tidak adil. Tetapi dengar saudara, saudara akan mengalami pembelaan Tuhan. Dia akan menyatakan pembelaannya atas umat-umatnya. Saya mengalami di dalam hidup saya, saudara, di mana pada masa lalu ada orang-orang yang menekan dan menindas. Tetapi hari ini aku melihat hidup mereka hancur berantakan. Padahal aku tidak berbuat apa-apa. Yang aku lakukan malah berdoa bagi mereka.
Tetapi pada faktanya akhirnya pembelaan Tuhan itu nyata bagi umat-umatnya yang tetap hidup dalam kebenaran, sekalipun ditindas, sekalipun ditekan, tetap hidup dalam kebenaran, maka Tuhan pasti akan membela. Apapun keadaan saudara hari ini, harapkan pertolongan Tuhan dan tetap hidup dalam kebenarannya, maka Tuhan akan membela saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan pada malam hari ini, di mana firman-Nya menegaskan bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan. Tuhan tidak akan tetap tinggal diam melihat umat-umatnya yang tertindas, melihat umat-umatnya yang menderita. Di mana ayat 6 dikatakan di sana, oleh karena penindasan terhadap orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Dia pasti akan bangkit membela umat-umatnya. Dia pasti akan bangkit menyatakan keadilannya. Di mana ketika dia bangkit membela umat-umatnya, dia menyatakan yang pertama keselamatan bagi mereka ketika mereka rindu keselamatan dari Tuhan. Yang kedua yang dia nyatakan adalah dia genapi janji-janjinya bagi mereka, di mana ada begitu besar dan dahsyat janji-janji Tuhan yang dipersiapkan bagi umatnya. Dan di mana ayat yang keempat yang akan dia lakukan ketika dia bangkit adalah dia akan membela, menjaga, melindungi umat-umatnya. Dan biarlah hari ini saudara, apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, Allah akan bangkit membela saudara. Dia akan menyatakan keselamatannya, dia akan menyatakan janji-janjinya, dan dia akan menyatakan perlindungannya dalam hidup saudara. Yang menjadi bagian kita hari ini saudara, apapun kondisi kita, setertekan apapun itu, sesulit apapun itu, tetap berharap kepada pertolongan Tuhan, tetap berharap dia bangkit dan membela kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita raih janji-janji firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana di dalam firman-Mu kami telah belajar bahwa dalam kesulitan, ketertindasan, kesusahan, beban berat, persoalan dan sebagainya yang kami alami, Engkau tidak akan tetap tinggal diam, tetapi Engkau pasti akan bangkit membela kami. Engkau akan menyatakan keselamatan-Mu, Engkau akan menyatakan janji-janji-Mu, dan Engkau akan menyatakan perlindungan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di malam hari ini. Kami akan tetap mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara, mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah
isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah
anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak
berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati.
Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan, Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka di masa tua mereka. Ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa, lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan
memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan, jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan, campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa, semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan, biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar, dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.